Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelarutan ya. Nah, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, Winda Rabiatul, silakan memimpin. Baik, untuk teman-teman semua, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas. Nah, di sini sebelum kita memulai pelajaran, saya jelaskan terlebih dahulu ya, apa tujuan pembelajaran pada materi ini. Nah, tujuan pembelajaran pada materi ini, siswa mampu menjelaskan definisi dari kelarutan. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Yang ketiga, siswa mampu menentukan zat-zat yang memiliki kelarutan terbesar dan terkecil berdasarkan nilai KSP. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai kelarutan ini dengan model pembelajaran discovery learning ya. Nah, pada pertemuan kemarin saya telah menugaskan kalian untuk mencari definisi mengenai kelarutan. Ada yang tahu apa itu kelarutan? Ya Pak. Ya, Winda, silakan. Kelarutan adalah jumlah maksimum suatu zat yang dapat larut di dalam suatu pelarut. Ya, benar sekali ya. Kelarutan adalah jumlah maksimum suatu zat yang dapat larut di dalam suatu pelarut. Misalnya seperti garam yang dilarutkan ke dalam air. Nah, maka akan terlarut menjadi sempurna. Selanjutnya, perhatikan gambar ini ya, di mana pada gelas yang nomor 1, air ini memiliki 500 ml. Sedangkan gelas yang kedua memiliki volume 1000 ml. Ini di dalam gelas ini semua air ya. Nah, apabila kita memasukkan sebuah garam ke gelas 1 dan gelas 2, maka yang cepat larut di gelas yang mana? Gelas nomor 1 atau 2? Nah, Di nomor 2 Pak. itu karena apa coba? Belum tahu kan? Nah, untuk menjawab itu, saya beri pertanyaan. Mengapa gelas nomor 2 itu lebih cepat larut dibandingkan dengan gelas nomor 1? Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan suatu zat? Nah, untuk menjawab ini, saya beri waktu 5 menit ya. Silakan mencari jawabannya di referensi manapun. Untuk ini, saya persilakan untuk mencari. 5 menit ya. Ya Pak. Baiklah, sudah 5 menit. Siapa yang dapat mempresentasikan mengenai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini? Ya, Fionika. Untuk pertanyaan nomor 1, apa yang menyebabkan gelas nomor 2 lebih cepat larut dibandingkan dengan gelas nomor 1? Karena gelas yang ada di nomor 2 memiliki volume yang lebih banyak, sehingga kemungkinan untuk bertumbukan akan semakin besar. Oleh karena itu, kelarutan yang dihasilkan akan semakin besar dibandingkan gelas nomor 1. Untuk pertanyaan nomor 2, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan suatu zat? Yaitu faktor yang mempengaruhi kelarutan suatu zat ada jenis pelarut, suhu, ion, senama, dan volume pelarut. Ya, benar semua ya.
Terima kasih Saudara Vivi. Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Nah, seperti yang dijelaskan Vivi tadi, faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan itu ada 4. Yang pertama jenis pelarut, suhu, ion senama, volume pelarut. Nah, yang pertama jenis pelarut. Jadi, jika jenis pelarutnya ini sejenis, misalnya polar dengan polar, maka akan cepat terlarut. Namun jika pelarutnya polar, kemudian dimasukkan non-polar, maka sulit untuk terlarut. Kemudian suhu. Suhu ini, apabila suhunya tinggi, maka zat tersebut akan cepat terlarut, karena ada sebuah tumbukan. Nah, kemudian ion senama. Misalnya saya memasukkan sebuah NaCl ke dalam larutan AgCl. Karena di NaCl ada Cl, kemudian di AgCl ada Cl. Oleh sebab itu, maka kelarutannya akan semakin sulit. Kemudian volume pelarut, seperti yang dijelaskan Vivi tadi yang bagian nomor pertama. Oke, selanjutnya latihan soal. Nah, untuk menjawab latihan soal ini, saya beri waktu 5 menit juga. Boleh dari referensi mana saja. Silakan untuk mengerjakan. Saya persilakan. Baiklah, sudah 5 menit ya. Siapa yang mau mempresentasikan untuk menjawab soal yang ini? Ya, Nur Saindah. Silakan. Sekarang sebetulnya molekul berikut yang mempunyai kelarutan paling besar adalah itu A, NiCO3 karena memiliki nilai Ksp yang lebih besar dari senyawa lainnya. Terus kelarutan garam AgCl yang sekunder larut dalam bertambah besar jika ke dalam kelarutan ditambah itu AgCl karena ada 2 ion senama. Terus itu diketahui yang nomor 3 itu A. Ya, benar ya. Jawaban dari Nur Saindah. Jadi yang nomor 1 itu, yang soal yang pertama, itu karena KSP-nya besar, lebih besar dari yang lain. Kemudian untuk soal yang kedua, ini ada AgCl. Karena AgCl apabila ditambahkan AgCl maka kelarutannya akan semakin sulit. Karena ada 2 ion senama. Selanjutnya, untuk yang nomor 3, itu A ya. Karena kita bisa urutkan semakin besar Ksp, maka kelarutannya akan semakin besar. Jadi, jenis larutan itu berdasarkan kelarutannya ada 3. Yang pertama, kondisi tidak jenuh. Itu nilai Ksp-nya kurang dari Ksp. Selanjutnya, kondisi tepat jenuh, itu nilai Ksp sama dengan Ksp. Yang terakhir, kondisi lewat jenuh, Ksp-nya Ki. Ingat ya, bedanya Ki-Sp sama Ksp. Kalau Ki-Sp itu hasil bagi produk kelarutan, sedangkan Ksp konstanta produk kelarutan suatu zat tertentu. Jadi pada kondisi lewat jenuh ini ada endapan, sebuah endapan, di mana Ki-Sp-nya lebih besar daripada Ksp-nya. Oke, selanjutnya apa sudah paham semua? Boleh bertanya, saya persilakan. Ya, Winda. Tadi kan yang dijelaskan pada slide sebelumnya itu mengenai larutan. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah misalnya ada larutan AgCl, kemudian ditambahkan dengan larutan AgNO3, itu dapat mengurangi kelarutan juga apa atau malah sebaliknya? Baik, Saudara Winda. Ada pertanyaan lagi?
Saya, Pak. Ya, Fionika. Hmm, mengapa suhu dapat mempercepat kelarutan suatu zat, Pak? Oh, baik-baik. Terima kasih, Saudara Winda dan Vivi atas pertanyaannya. Nah, soal yang pertama tadi ya dari Winda, misalnya Pak, larutan AgCl kemudian ditambahkan AgNO3, berarti itu juga dapat mengurangi kelarutan ya Pak? Nah, maksudnya di sini memang akan mengurangi kelarutannya. Kenapa? Karena AgCl apabila ditambahkan AgNO3, nah, AgCl ini apabila terurai jadi apa? Ag plus dan Cl min. Sedangkan AgNO3 apabila terurai akan menjadi Ag plus dan NO3 min. Nah, kita lihat ada ion senama apa tidak? Kan ada ya, Ag dengan Ag. Ag di Cl sama Ag di NO3. Nah, itu dinamakan ion senama. Sehingga kelarutannya akan semakin berkurang. Kemudian, mengapa suhu dapat mempercepat kelarutan? Nah, seperti di laju reaksi kemarin, suhu ini dapat mempercepat kelarutan. Semakin tinggi suhunya, maka akan mempercepat kelarutannya. Hal ini disebabkan energi kinetik yang berada di larutan tersebut apabila semakin tinggi suhunya, maka energi kinetiknya akan semakin besar. Akibat semakin besar itu, maka perputaran di larutan tersebut akan semakin banyak atau semakin cepat. Oleh sebab itu akan terjadi tumbukan-tumbukan yang semakin besar. Oleh sebab itu kelarutannya akan semakin besar. Bagaimana Winda dan Vivi? Apakah sudah paham? Paham, Pak. Baiklah, kalau sudah paham. Sekarang kita akan menyimpulkan dari pembelajaran pada hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Pak. Ya, Winda. Kesimpulannya adalah kelarutan adalah jumlah maksimum suatu zat yang dapat larut di dalam suatu pelarut. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutannya yaitu ada jenis pelarut, suhu, dan ion senama. Selain itu, semakin besar nilai KFP, maka kelarutannya akan semakin besar dan sulit mengendap. Ya, benar sekali ya. Kesimpulannya tadi, kelarutan adalah jumlah maksimum suatu zat yang dapat larut di dalam suatu pelarut. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan yaitu jenis pelarut, suhu, dan ion senama. Nah, ada tambahan lagi tadi, yaitu volume pelarut. Tadi ketinggalan ya, maaf di slide. Kemudian, selain itu, semakin besar nilai KSP, maka kelarutannya akan semakin besar dan sulit mengendap. Oke, mungkin itu ya yang saya dapat sampaikan pada hari ini. Untuk selanjutnya, silakan mempelajari mengenai KSP atau hasil kali kelarutan. Untuk penugasannya, nanti saya akan share di Google Classroom. Oke, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak.